Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Dwi Lestari dengan NIM akhir 1009. Nama saya Talita Puspitasari dengan NIM akhir 1017. Nah, Saya Naila Azul Fauzia dengan NIM 242410101067. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir kami mengenai implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP menggunakan UDU pada PT Sarana Utama Well Trust. Nah, untuk pendahuluannya sendiri, untuk PT Sarana Utama Well Trust ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah organik melalui budidaya maggot atau Black Soldier Fly atau BSF, dan dalam kegiatan operasional ya perusahaan melakukan pengadaan sampah organik sebagai bahan baku, mengelola persediaan serta menjual hasil budidaya seperti fresh maggot, maggot kering, dan juga kasgot. Namun sebagian besar untuk aktivitasnya itu masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel atau pencatatan secara berpisah. Nah, dikarenakan itulah kondisi ini menyebabkan data persediaan, data pengadaan, dan data penjualan itu belum berintegrasi dengan baik, sehingga berpotensi untuk menimbulkan kesalahan pencatatan, duplikasi data, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan. Dan berdasarkan permasalahan itu diperlukan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan secara berpusat. Dikarenakan itu, pada proyek ini kita memilih ERP UDU sebagai solusi untuk membantu pengelolaan persediaan, pembelian, penjualan secara lebih efektif dan efisien. Untuk rumusan masalahnya sendiri, berdasarkan latar belakang itu ada beberapa permasalahan utama yang ingin diselesaikan. Yang pertama itu bagaimana kita mengintegrasikan proses pengadaan bahan baku, pengelolaan persediaan, dan penjualan dalam satu sistem secara berpusat. Dan kedua, bagaimana untuk mengurangi ketergantungan terhadap pencatatan secara manual yang berisiko menimbulkan soal data, dan bagaimana menyediakan informasi persediaan dalam transaksi secara lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh perusahaan. Nah, untuk manfaat dan tujuannya sendiri di sini, proyek ini adalah merancang implementasi ERP UDU yang mampu mendukung proses bisnis PT Sarana Utama Well Trust, dan khususnya pada pengelolaan persediaan, pembelian, dan juga penjualan. Jadi kita hanya fokus terhadap persediaan, pembelian, dan penjualan saja. Dan adapun manfaat yang diharapkan itu adalah meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, memperbaiki akurasi data, dan mengurangi proses pencatatan manual, serta membantu perusahaan memperoleh informasi yang lebih cepat untuk mendukung pengambilan dalam keputusannya, seperti itu. Nah, untuk profil perusahaannya sendiri, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan yang menjadi objek penelitian. Dan di sini PT Sarana Utama Well Trust itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah organik berbasis budidaya maggot Black Soldier Fly atau BSF, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan perusahaan ini mengolah sampah organik menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi, serta fresh maggot, maggot kering, telur maggot, dan kasgot. Dan melakukan kegiatan tersebut itu perusahaan itu nggak hanya menghasilkan produk yang bermanfaat, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi permasalahan sampah organik di lingkungan. Nah, selanjutnya untuk visi dan misinya juga sudah ada di sini. Namun untuk mempersingkat waktunya, di sini saya akan menunjukkan untuk struktur organisasinya. Di sini PT Sarana Utama Well Trust itu memiliki ada direktur utama, ada humas dan kesekretariatan, dan ada tim operasional Kopassus atau clean up. Nah, selanjutnya untuk proses bisnis yang akan saya jelaskan atau proses bisnis yang akan diotomatisasi itu, di sini proses bisnis yang menjadi fokus otomasi itu meliputi 3 aktivitas utama. Yang pertama itu proses pengadaan bahan baku berupa sampah organik dari berbagai mitra penyetor, dan kedua itu proses pengelolaan persediaan yang mencakup pencatatan dan pemantauan stok bahan baku maupun produk hasil budidaya, dan yang ketiga itu proses pencatatan kepada pelanggan. Nah, proses penjualan produk terhadap pelanggan, yang ketiga itu. Dan saat ini ketiga proses itu masih banyak dilakukan secara manual sehingga belum terintegrasi secara optimal. Oleh karena itu, implementasi ERP ini diharapkan mampu menghubungkan seluruh proses tersebut dalam satu sistem yang terpusat, seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. di sini
pada tahap analisis kebutuhan ini kami melakukan analisis terhadap proses bisnis yang berjalan pada PT Sarana Utama Wellcrush yang menjadi objek penelitian kami. Nah, berdasarkan hasil observasinya itu di sini itu proses pengelolaan persediaannya itu masih dilakukan secara manual, bisa dilihat pada PPMN yang telah kami buat setelah melakukan wawancara. Nah, kemudian bisa dilihat juga bahwa data stok yang dicatat itu masih secara terpisah. Jadi terjadi ketidaksesuaian antara jumlah stok yang tersedia dengan kondisi aktual yang ada di lapangan. Nah, selain itu selain itu proses pembelian barangnya itu dari supplier masih belum terintegrasi dengan data persediaannya. Jadi ketika stoknya mulai menipis, pengecekannya itu dilakukan secara manual, jadi berpotensi menimbulkan keterlambatan pemesanan maupun kehabisan stok. Nah, kemudian pada sisi penjualan, pencatatan transaksi juga belum terhubung secara otomatis dengan data inventory. Nah, jadi akibatnya itu setiap transaksi ini memerlukan pembaruan stok secara manual yang meningkatkan resiko kesalahan pencatatan. Dari permasalahan-permasalahan tersebutlah menunjukkan perlunya sistem yang mengintegrasikan proses pembelian, penyimpanan stok, dan juga penjualan dalam satu platform terpusat. Nah, kita bisa menganalisis menganalisis kondisi yang ada pada PT Sarana Utama Wellcrush ini itu dilakukan untuk mengetahui kesenjangan antara proses bisnis itu berjalan dengan proses bisnis yang diharapkan. Jadi pada kondisi saat ini itu kita bisa simpulkan bahwa pencatatan stoknya masih dilakukan secara manual, sedangkan pada kondisi yang diharapkan itu seluruh data stoknya itu dapat dipantau secara real time melalui sistem ERP. Kemudian proses pembelian saat ini itu juga belum terintegrasi dengan data persediaan, dan dengan implementasi ERP UDU, proses pembelian itu dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan stok yang tercatat dalam sistem. Kemudian pada aktivitas penjualan, pencatatan transaksinya itu masih dilakukan secara terpisah. Jadi melalui modul point of sale, setiap transaksi penjualan itu akan langsung memperbarui data stok secara otomatis. Jadi kemudian untuk menjawab kebutuhan pada permasalahan yang telah kami temukan ini, kami merancang arsitektur sistem ERP berbasis UDU. Nah, pada arsitektur di sini seluruh data itu tersimpan pada satu database terpusat di mana setiap modulnya itu saling terintegrasi, sehingga perubahan data pada satu modul itu akan otomatis mempengaruhi modul lainnya. Nah, di sini kami memakai 3 modul, di mana modul yang pertama itu ada modul inventory, di mana modul inventory ini itu berfokus mengelola data produk dan persediaan barangnya. Kemudian untuk modul purchase-nya ini digunakan untuk mengelola proses pembelian barang dari supplier. Kemudian untuk modul yang terakhir yaitu modul point of sale ini kami digunakan untuk mencatat transaksi penjualan kepada pelanggan. Nah, integrasi ketiga modul tersebut ini memungkinkan aliran datanya itu berlangsung secara otomatis dan juga real time, jadi meningkatkan efisiensi operasional perusahaannya. Kenapa kita hanya memakai 3? Karena transaksi yang dilakukan itu masih berbasis dan dilakukan secara menyeluruh oleh admin, karena pelanggan yang ada pada PT Sarana Utama Wellcrush ini tidak mendukung dengan adanya penggunaan mobile atau aplikasi yang digunakan oleh si pembelinya, karena masih kurang digitalisasi pada masyarakat yang ada di sekitar Sarana Utama Wellcrush seperti itu. Maka ini hanya menjawab kebutuhan pada PT Utama Sarana Wellcrush itu sendiri yang telah kami lakukan wawancara waktu itu, seperti itu. Kemudian di sini juga ada desainnya, di mana modul pertama itu dirancang adalah modul inventory. Nah, di sini itu digunakan untuk mengelola seluruh data persediaan barang, entah itu fiturnya digunakan untuk meliputi pengelompokan kategori produknya, kemudian pencatatan data produknya, kemudian monitoring stoknya di sini, terus kemudian ada serta pencatatan pergerakan barangnya masuk dan keluar. Nah, melalui modul ini tuh pengguna tuh bisa mengetahui jumlah stok yang tersedia secara real time tanpa perlu melakukan pengecekan manual seperti itu. Kemudian pada desain modul purchase-nya di sini, modul ini tuh mendukung proses pengadaan barang dari supplier. Jadi ketika stoknya barang mulai menipis, perusahaan itu dapat membuat purchase order secara langsung melalui sistemnya. Kemudian data pembelian yang tersimpan ini akan terhubung dengan modul inventory, sehingga ketika barang diterima jumlah stoknya akan bertambah secara otomatis. Kemudian di sini juga ada modul desain modul point of sale-nya,
digunakan untuk mendukung aktivitas penjualan. Kasirnya itu dapat melakukan transaksi secara cepat melalui antarmuka point of sale ini yang telah disediakan oleh UDU, di mana setiap transaksi yang berhasil ini dilakukan akan langsung tercatat dalam sistem secara otomatis dan mengurangi jumlah stok pada modul inventorinya yang tadi. Dengan demikian perusahaannya itu dapat memantau aktivitas penjualan dan kondisi persediaan secara bersamaan dalam satu sistem yang terintegrasi. Nah, melalui analisis kebutuhan dan juga analisis gap serta perancangan arsitektur yang telah kami lakukan itu dan modul IRP yang kita pakai diperoleh perancangan sistem yang mampu mengintegrasikan proses inventory, purchase dan juga point of sale-nya. Jadi rancangan ini tuh kemudian akan menjadi dasar untuk tahapan implementasi dan simulasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian setelah desain antarmuka modul UDU-nya sendiri, di sini lanjut ke simulasi atau prototyping modul IRP UDU-nya. Nah, yang pertama di sini simulasi untuk modul inventory. Nah, di sini kami pertama-tama membuat kategori produknya untuk kategori bahan baku, kemudian kategori hasil budidaya, dan kategori produk lainnya. Kemudian kami di sini membuat data produk. Yang pertama itu ada sampah organik dengan kategorinya itu bahan baku, fresh maggot kategorinya hasil budidaya, kemudian telur maggot kategorinya hasil budidaya juga, maggot kering itu kategori juga hasil budidaya. Kemudian selanjutnya ada kasgot yang kategorinya itu produk lainnya. Nah, setelah itu untuk simulasi modul purchase-nya sendiri, di sini kami membuat data pemasok. Di situ ada penyetor data pemasok bahan baku. Di situ ada penyetor dari masyarakat, kemudian ada penyetor dari pasar tradisional, kemudian ada penyetor dari restoran atau rumah makan, dan penyetor dari hotel. Nah, kemudian di sini kami membuat purchase order yang baru. Di sini pemasoknya itu diisi dengan contohnya seperti penyetor dari masyarakat, kemudian ditambahkan produknya, produknya itu kan sampah organik, kemudian kuantitasnya. Setelah itu untuk harga satuannya di sini kami berikan di harga 1.200. Jumlahnya itu 3.000 serta pajaknya 12%, totalnya menjadi 3.330 rupiah. Nah, selanjutnya eh, purchase ordernya itu dikonfirmasi. Setelah itu akan muncul halaman yang seperti ini. Nah, setelah itu ke fitur penerimaan, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Itu nantinya butuh untuk divalidasi. Setelah divalidasi, maka purchase ordernya akan selesai seperti itu. Nah, kemudian pembaruan stok otomatis pada inventory, stoknya akan otomatis masuk ke inventory karena sudah divalidasi seperti ini. Kuantitas yang diterima telah diupdate. Sampah organik yang awalnya dari 0,0 itu menjadi 2,5 kilogram seperti itu. Nah, untuk simulasi modul point of sales-nya sendiri, di sini kami yang pertama-tama mengkonfigurasi point of sales-nya di situ dengan nama PT Sarana Utama Welltrash. Nah, kemudian kami mengaktifasi produk pada POS-nya itu ada Fresh Maggot. Nah, di sini checkbox untuk POS-nya kami centang, kemudian untuk telur maggot juga, maggot kering juga kami centang, checkbox POS-nya, kemudian untuk kasgot juga. Kemudian di sini kami membuka sesi POS-nya pada buka pendaftaran. Muncul muncul halaman seperti ini dan kontrol pembukaan kas openingnya itu di sini kami patok 2.500.000. Kemudian buka pendaftaran. Setelah itu simulasi transaksi penjualan muncul eh, karena textbox-nya itu sudah kami centang POS-nya, maka akan muncul produknya di halaman produk POS-nya seperti ini. Nah, kita coba tambahkan ke keranjang, maka akan muncul seperti ini. Untuk simulasi pembayaran sendiri, itu bisa klik tombol pembayaran. Setelah itu akan muncul totalnya, kemudian klik tombol kas, maka akan muncul totalnya. Setelah itu dilanjutkan, maka akan langsung tersimpan di laporan order. Kemudian burn stoknya otomatis setelah penjualan. Nah, karena awalnya kami itu inisialisasi stoknya nol di setiap produk yang kami konfigurasi tadi, maka di sini karena sudah dilakukan penjualan, maka menjadi -1 karena awalnya nol. Di sini berarti tetap terbukti kalau
stok produknya otomatis terupdate secara real time seperti itu. Kemudian untuk laporan penjualannya sendiri bisa dilihat di menu order yang ada di eh, modul POS-nya seperti itu. Nah, setelah proses implementasi dan integrasi sistem barusan sudah dilakukan, kami juga menyusun perencanaan implementasi ERP menggunakan pendekatan ERP life cycle. Nah, ERP life cycle sendiri ini digunakan untuk memastikan implementasi sistemnya itu berjalan secara terstruktur dan sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, penelitian ini itu ada 6 tahapan utama, yaitu dari planning, analisis, desain, kemudian implementation, testing, serta yang terakhir itu ada maintenance. Nah, di tahap planning itu kami melakukan observasi dan wawancara untuk memahami kondisi perusahaan serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada proses persediaan, pembelian, serta penjualan. Nah, untuk tahap analisis sendiri, di sini kami menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan menggunakan BPMN serta mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Kemudian untuk tahap desain sendiri, di sini kami merancang proses bisnis usulan atau to be proses, arsitektur sistem, use case-nya, serta desain modul inventory-nya, modul purchase serta POS-nya. Kemudian di tahap implementation, di sini kami melakukan konfigurasi dan simulasi ERP Udo sesuai kebutuhan PT Sarana Utama Wellfresh. Nah, kemudian di tahap testing, dilakukan pengujian terhadap fungsi-fungsi utama untuk memastikan integrasi antar modul dapat berjalan dengan baik. Nah, terakhir tahap maintenance itu untuk memastikan sistem dapat terus digunakan dan dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan di masa mendatang. Nah, berdasarkan hasil analisis dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ERP ini mampu menjadi solusi untuk mengintegrasikan proses persediaan, pembelian, dan penjualan pada PT Sarana Utama Welltrash ini. Implementasi modul inventory, purchase, dan POS membantu perusahaan dalam mengelola data secara terpusat, memantau stok secara real time, serta mengotomatisasi transaksi, serta menghasilkan laporan lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, proses bisnis perusahaan menjadi lebih efektif, efisien, dan terintegrasi dibandingkan metode pencatatan manual yang digunakan sebelumnya. Demikian presentasi kami dari kelompok aduan mengenai analisis dan implementasi ERP UDO pada PT Sarana Utama Beltrash. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.